Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mitra BPS Kabupaten Blitar akan membuat tutorial untuk pengolahan pita Wilkestat. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan folder untuk menyiapkan bahan dan hasil kerja. Ini folder kerja Wilkestat 3505 Blitar, Jawa Timur. Yang pertama adalah input. Di dalam input ada scan peta WS, yaitu peta yang kemarin kita scan, kemudian rename peta WS, yaitu peta scan yang telah di rename, kemudian ada georeference peta WS, ini adalah untuk menaruh file yang akan kita kerjakan nanti, kemudian geotagging batas LS, itu nanti untuk pengolahan peta, kemudian peta digital SLS, ini peta yang akan kita olah sekaligus peta yang sekarang kita gunakan untuk melakukan proses georeference. Untuk master SLS nanti dibutuhkan ketika mengolah peta. Kemudian pada folder yang kedua, proses, ini editing SLS. Ini akan kita lakukan setelah selesai melakukan georeference. Kemudian yang ketiga yaitu output atau hasilnya yaitu peta digital dan juga peta georeference. Ini sama dengan yang di input yaitu peta georeference yang kita kerjakan. Kemudian untuk input ini, untuk peta scan, sepertinya kita sudah nggak perlu masukkan lagi, karena kita sudah melakukan proses yaitu rename peta. Silakan masukkan peta yang telah di rename sesuai dengan wilayah kerja ke dalam folder rename peta WS. Ini yang saya kerjakan adalah kecamatan 80 yaitu Kanigoro dan juga kecamatan 180 kecamatan Ponggok. Di dalamnya ada file per desa. Ini desa 1, desa 2, desa 3, desa 4, desa 5 dan seterusnya. Ini isinya adalah peta WA, peta WS, dan yang akan kita olah adalah peta WS ini. Ini yang nanti kita olah untuk kita georeference. Silakan siapkan bahannya sebelum kita menuju ke tahap selanjutnya. Selain peta WS, bahan yang kita perlukan adalah peta digital SLS. Ini ada peta digital SLS untuk kecamatan Kanigoro dan juga kecamatan Ponggok sesuai wilayah yang saya kerjakan. Silakan masukkan peta digital SLS sesuai dengan wilayah kerja Anda di folder peta digital SLS. Ini yang kita gunakan sebagai acuan di dalam melakukan proses georeference. Kemudian untuk georeference peta, nanti peta hasil georeference akan kita masukkan ke sini. Tapi nanti kita akan melakukan cara yang lebih mudah dulu. Kita taruh di samping peta WS yang kita punya. Kemudian setelah selesai, baru kita akan pindah ke folder peta georeference biar prosesnya cepat. Setelah semua bahannya siap, selanjutnya kita akan membuka aplikasi QGIS. Silakan buka aplikasi QGIS. Jika Anda telah membuka aplikasi QGIS sebelumnya, maka bisa langsung membuka proyek-proyek yang telah atau sudah dikerjakan seperti ini. Seperti ini proyek yang kemarin saya kerjakan. Berarti saya tinggal double klik, maka akan masuk ke proyek saya. Jika belum pernah membuat proyek, maka bisa pilih project, new, udah, tampil halaman seperti ini. Kemudian kita panggil peta yang telah bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi. Ini saya taruhnya di F, ada panah di F ini. Kemudian tadi bahan yang telah kita siapkan di folder kerja Wilkestat di input. Kemudian peta digital SLS.
Ini saya mau mengerjakan yang kecamatan 80 dulu, saya klik, saya tahan, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, ini muncul. Kemudian selanjutnya kita perlu memproses ini dulu agar bisa kita gunakan untuk mengolah peta georeference. Dalam mengolah peta ini, kita nggak langsung satu kecamatan, karena jika langsung satu kecamatan peta ini kita gunakan, kemungkinan besar laptop kita akan mengalami gangguan atau bisa dikatakan aplikasi kita crash. Untuk itu, yang pertama kali kita lakukan adalah memfilter. Kita kerjakan satu desa dulu. Ini klik kanan, kemudian filter. Kita pilih misalnya saya mau mengerjakan desa 8. Kita KD desa atau desa satu aja apa. KD desa terus sama dengannya kita klik di sini saja, nggak usah nulis sendiri. Kemudian Alt kita pilih desa 1. Kemudian kita tekan OK. Klik OK. Nah, ini desa 1 sudah tampil, tapi belum ada identitasnya. Kemudian kita klik kanan lagi, properties, kita kasih identitas, kita klik label. Ini pada no label ini ada panah yang kecil ini, kita pilih single label. Kemudian kita pilih ADSLS. ADSLS sudah kita pilih, kita beri warna. Kalau seperti ini maka warna tagnya akan hitam. Kita bisa milih sesuai keinginan kita. Misalnya saya pilih merah. Silakan klik di ini tanda segitiga ini yang tengah ini. Kemudian kita tentukan ukurannya. Ukurannya 10, kalau sudah sesuai ya silakan dipilih, kalau enggak maka sekalian diganti. Kemudian setelah label kita simbologinya yang kita atur. Kemudian kita klik ini simple file ini. Kita klik pada simple file ini, atas sendiri ini, kita klik. Oh, bukan ini. Yang warna ini, yang atas sendiri warna ini. Kita klik, kemudian kita pilih transparent, biar nanti yang tampil garis warna saja. Kemudian kita rubah warnanya. Kalau mau hitam silakan hitam atau warna yang lain. Kalau bisa jangan hijau, karena biasanya akan jumbuh. Kalau bahasa Jawanya itu jumbuh dengan nanti ada peta dari Google Hybrid. Biasanya warnanya hijau, jadi agak sukar nanti dibedakan. Ini saya pilih merah saja, seperti tadi di segitiga tengah ini. Kemudian ukurannya kita tentukan, jangan besar-besar. Kalau besar nanti garisnya yang akan kita gunakan garis reference bisa kurang pas. Ini saya pilih 4 saja. Kemudian setelah itu, ini kan OK-nya nggak tampil. Ini biasanya karena resolusi kita itu mungkin kecil. Ini kita kecilkan dulu, ini kotak dialog dengan mengarahkan kursor ke atas sehingga tampil panah ke atas ke bawah. Kemudian kita kecilkan kotak dialog ini, kemudian kita tarik ke atas. Nah, ini baru ada OK. Sudah tampil ini. Ini nama seriesnya desa 1, SLS 1 atau RT ke 1. Kemudian desa ke 1 ini, 01 ini, terus SLS ke 2. Selanjutnya kita untuk mempermudah memilih wilayah yang akan kita kerjakan, karena kita mengerjakan satu SLS, biar mudah, nggak usah nyari-nyari, nggak usah ngatur-ngatur. Kita klik kanan ini, kita klik dulu, klik kiri dulu, kemudian klik kanan, kemudian open attribute tabel. Ini akan tampil peta yang ada di atribut dari peta yang kita buka. Kemudian kan ini nggak urut di SLS-nya ini. Kita urutkan, kita klik di SLS-nya. Ya, ini sudah urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Setelah seperti ini, maka kita klik nomor urutnya ini. Kemudian setelah berwarna biru ini, warna birunya kita klik kanan. Klik kanan zoom to feature agar wilayah kerja yang akan kita kerjakan yaitu SLS1 ini tampil penuh di dalam layar. Kemudian kita sembunyikan dulu. Setelah tampil seperti ini SLS1 dari desa 1 kecamatan 8 atau kecamatan Karigoro.
Kan ini warna kuning, nanti akan mengganggu kita di dalam proses georeference, maka kita warna kuningnya kita hilangkan. Ini kita kliknya peta SLS-nya kita klik, kemudian kita ini kotak sama ada warna merah ini. Klik, ini sudah. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan memanggil file hasil dari scan kita. Kita add ini, kemudian kita browse, kita cari di mana kita meletakkan file hasil scan yang ada di dalam folder yang telah kita kerjakan di awal tadi, yaitu di folder kerja Wilkerstad sini. Kemudian di input, kemudian peta yang sudah di rename ini di kecamatan 80 atau kecamatan Negoro, kemudian desanya desa 1, kemudian yang kita kerjakan adalah peta WS. Ya, ini kan nomor 1 3505 080 001 001, ini desa 1 SLS 1, kita klik, kita open, kemudian kita klik add new. Ini tampil. Ini tampilnya di depan peta. Biar tampilnya di bawah peta, maka ini peta hasil scan ini kita klik, kita tarik ke bawahnya peta SLS. Nah, ini dia sudah tampil di belakangnya. Proses selanjutnya adalah kita akan menyesuaikan peta scan ini dengan peta SLS. Jika alatnya ini belum nyala, berarti file peta scan ini belum aktif, maka kita aktifkan dulu. Kita klik ini, nah ini kan sudah nyala. Kemudian baru alat-alat ini kita bisa gunakan. Yang pertama akan kita gunakan adalah move dulu untuk memindah ini, memindah file ini, memindah. Kita titik aja yang kita perhatikan, titik ini, dan titik ini akan kita jadikan akan kita tempelkan ke sini. Ini untuk memperbesar atau untuk memindah sebaiknya pakai scroll aja, memperbesar kecil biar nggak geser gitu. Kemudian kita move, pilih MO untuk memindahkan dulu, move. Kalau seperti ini aktif, kalau seperti ini nggak aktif. Ini aktif, kemudian kita pindahkan dulu, kita perbesar biar pas, benar-benar pas. Memperbesarnya pakai scroll. Ini karena ini belum pas karena memang peta hasilnya masih kecil. Ini kalau dirasa sudah pas, kita taruh di tengah-tengah. Ini udah dapat tengah-tengah. Tapi yang ini belum karena memang petanya masih kecil. Kemudian yang kedua kita gunakan 2P. 2P itu 2 titik. Yang pertama kita klik 2P-nya dulu, kemudian kita klik titik pertama, kemudian kliknya dilepas. Setelah itu kita cari titik yang kedua yang akan kita pakai acuan, yaitu titik ini sama titik ini. Ini akan kita tempelkan ke sini. Kita klik, kita tahan, jangan dilepas. Kita klik, kita tahan, kita paskan ukurannya sedekat mungkin. Kalau belum bisa pas 100%, yang penting sedekat mungkin. Setelah itu, setelah dirasa sudah posisinya sudah sangat dekat, kita lepas. Ini kan tinggal sedikit yang belum pas ini. Ini nanti kita bisa gunakan alat-alat yang lain. Ini karena ini posisinya kurang ke kanan, maka kita pakai ADJ ini. ADJ kita klik, terus kita posisikan kursor di kirinya ini, kemudian kita klik tahan, kemudian kita arahkan ke kanan. Ini. Terus ini ada posisi ini kurang naik dikit. Ini bisa kita gunakan rotate atau memutar. Untuk putaran yang sangat kecil seperti ini, kita jangan langsung memutar, tapi kita gunakan panah ke atas dan ke bawah ini yang ada di samping rotate ini. Kita klik panah yang atas coba. Nah, ini mutar ke atas. Dan ini sudah agak pas, tapi yang kanan ini perlu didorong lagi oleh ADJ. Nah, kemudian kita lihat rotate-nya terlalu kebanyakan dikit. Jika sudah sangat mendekati, maka
bisa kita simpan. Karena kalau ini di surat 100% harus sama, ini terkendala filenya. File yang kita scan kemarin itu, jika scan-nya kita menggunakan printer, pengalaman kami, menggunakan printer sehingga dia itu rata, tertekan rata, itu bisa bagus. Tapi kemarin karena kita memakai kamera, jadi ada lekukan sedikit yang mana efeknya menjadi seperti ini. Jika dia sudah pas, maka kita klik ini, tanda seru 2 ini. Klik, kemudian kita cari di mana kita akan menyimpan. Untuk sementara kita simpan di samping peta WS-nya, peta WS dari file yang kita kerjakan tadi, di sini. Karena filenya hasil GeoReference nanti ada banyak. Satu file yang kita GeoReference nanti akan menjadi 3. Dari file yang belum GeoReference 1 ini, ketika kita GeoReference akan menjadi 3 file. Dan jika kita langsung disimpan di sini akan biasanya menjadi ruwet. Untuk itu kita bikin folder di sini. New folder. Kita kasih 3505 0810 001 view aja. Terserah nanti dikasih judul apa. Kemudian kita double klik. Terus ini namanya sudah ada. Kemudian kita save. Akan muncul kotak dialog seperti ini, kita klik put rotation. Oke. Ini sudah selesai satu file ini. Dan ketika sudah selesai, ini bisa kita matikan atau mau kita keluarkan, bisa klik ini langsung atau klik kanan kemudian remove layer. Kemudian selanjutnya untuk mengerjakan yang kedua masih seperti tadi, yaitu kita panggil dulu tabelnya. Yang kedua ini, kemudian kita klik kanan, zoom to feature, terus ini disembunyikan lagi, ini kuningnya ini biar hilang, kita klik peta SLS-nya, kemudian kita hilangkan kuningnya, kemudian kita panggil file kedua yang akan kita kerjakan, yaitu SLS2, add new. Nah, seperti ini, dan langkahnya sama dengan langkah yang pertama. Silakan dikerjakan, dan jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk disampaikan. Dari kami mengucapkan terima kasih.